beberapa desa binaan kita juga memberikan pelatihan misalnya kerajinan tangan, kuliner, dan lain-lain. Nah, kami bermohon juga kepada Bapak Ibu sekalian yang punya usaha UMKM ini, tolong koordinasi juga dengan mereka. Apa sih hasil-hasil kerajinan di sini atau makanan kuliner yang bisa dikembangkan. Juga nanti dalam kaitannya di atas ini nanti akan dibangun kawasan resort hotel-hotel bintang 5. Tentunya hotel-hotel ini butuh hasil-hasil UMKM, produk-produk UMKM, produk pertanian dari sekitar. Untuk pertanian kita juga sedang mendorong untuk pertanian organik, terutama bawang merah dan padi di sini. Juga mungkin akan cabai nantinya. Yang intinya adalah untuk mensuplai hotel-hotel di atas dan juga area restoran dan lain-lain. Nah, ini tolong dimanfaatkan momennya 2-3 tahun ke depan, kita rapikan, kita kembangkan. Tadi saya lihat ada dari Badan POM untuk membantu juga proses sertifikasinya, kemudian juga higienisnya, kebersihannya, dan lain-lain. Jadi semoga bersama-sama kita dapat membangun pengembangan destinasi super prioritas Danau Toba ini untuk menjadi destinasi unggulan berkelas dunia. Mungkin itu saja singkat dari saya karena waktunya terbatas. Horas. Terima kasih kepada Bapak Romi. Selanjutnya sambutan dari GM BPGKT kepada Bapak Patrick kami persilakan. Kita sambut dengan tepuk tangan sambutan dari Bapak Patrick. Selamat siang. Saya mewakili GM Badan Pengelola Geopark Danau Toba. Saya juga menyampaikan salam dari beliau dan mohon maaf karena tidak bisa menghadiri. Jadi selamat kembali saya ucapkan atas nama GM. Saya mengucapkan selamat kepada Asosiasi UMKM Sumut atas praktikan acara hari ini yang sungguh luar biasa. Jadi seperti kita ketahui, saat ini dunia mengenal kita di Danau Toba dengan nama baru paling tidak untuk hingga tahun 2024 sebagai Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Jadi manajemen Geopark ini pada intinya ada 3 poin: konservasi, edukasi, kemudian memberdayakan masyarakat, termasuklah juga yang apa yang dilakukan oleh sekarang teman-teman dari UMKM. Jadi ke depan mari kita sama-sama, dunia sudah mengakui kita sebagai Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Jadi kita juga sama-sama berharap dan sama-sama bekerja bagaimana semua yang kita miliki ini yang sudah pemberian Tuhan bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Patrick dari GM BPGKT. Dan selanjutnya adalah kata sambutan dari Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ongko Siregar. Kepada Bapak Ongko Siregar kami persilakan, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Bapak Ongko Siregar. Baik, sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, saya dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur dan Dinas Koperasi. Terlebih dahulu, Ibu Jana, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mara Ongko Siregar. Sudah lebih kurang bertugas di Dinas Koperasi lebih kurang 10 tahun. Jadi pada kesempatan ini juga kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, hari Senin yang lalu saya dipercaya Bapak Gubernur untuk menduduki posisi Kepala OPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Jadi dalam kesempatan ini saya mengharapkan juga dari Dinas Kabupaten Kota sewilayah Danau Toba serta pengurus Asosiasi UMKM Sumut agar kita terus meningkatkan sinergi dalam rangka pembinaan UMKM di Sumatera Utara. Terkhusus di UPT Balai Latihan Koperasi, kami menunggu Bu Ujana kalau memang ada binaan kita UMKM baik koperasi yang perlu kita latih, mohon nanti diinformasikan ke kita sehingga kita dalam membina UMKM ini dapat kita laksanakan sesuai harapan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin Pak Kadis, saya membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara.
sambutan Gubernur Sumatera Utara pada acara pelantikan Asosiasi UMKM Sumatera Utara se-kawasan Danau Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas, jua-jua, salam kebajikan, nama budaya, Yahoo. Yang terhormat Ibu Ketua Asosiasi UMKM Sumut dan Pembina UMKM Asosiasi UMKM Sumatera Utara. Yang terhormat Kadis Koperasi se-kawasan Danau Toba, hadir dalam kesempatan ini Kadis Kabupaten Toba, apa Kadis? Kadis Kabupaten Toba dalam hal ini Pak Budianto dan rekan-rekan Dinas Koperasi se-kawasan Toba yang hadir pada acara ini, serta para korwil Asosiasi UMKM Sumatera Utara yang hadir tadi dari kantor pos, dari otoritas Danau Toba, selamat dari kantor pos, serta para undangan Asosiasi UMKM se-kawasan Danau Toba yang berhadir. Dan mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Asosiasi UMKM Sumatera Utara di kawasan Danau Toba yang dilaksanakan pada hari ini di atas kapal. Jujur Bu Ana, ini saya terharu melihat acara ini. Mungkin ini bisa jadi suatu penghargaan, nggak pernah ada acara di atas, apalagi di Danau Toba. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa usaha mikro kecil dan menengah menjadi sektor usaha yang merasakan dampak COVID-19. Di mana pandemi ini sangat berbeda dengan di mana dampaknya sangat terasa bagi krisis ekonomi apabila kita bandingkan tahun 98 yang lalu. Sektor UMKM dan informal justru menjadi penyelamat ekonomi Indonesia waktu itu. Tetapi kondisi saat ini berbalik karena dampak yang paling terkena adalah sektor UMKM dan informal. Peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM di pandemi COVID-19 ini merupakan tanggung jawab semua pihak, tak terlepas pemerintah dan masyarakat. Pembangunan dalam rangka pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian masyarakat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja. Peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri. Dalam rangka peran UMKM menjadi sangat penting sebagai pendorong utama menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi baik pada tataran nasional maupun regional. Hal ini antara lain disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri serta tidak bergantung pada utang luar negeri. Sektor UMKM merupakan penggerak utama ekonomi kerakyatan yang telah menjadi tulang punggung pemersatu bangsa, sehingga UMKM perlu terus dipupuk agar mampu tumbuh dan berkembang. Salah satunya melalui pembentukan berbagai asosiasi UMKM sebagai wadah untuk membina dan memperhatikan proses perkembangan UMKM itu sendiri agar cepat UMKM naik kelas. Bahwa para pelaku UMKM dan pemerintah membutuhkan pihak yang mampu berperan sebagai jembatan dalam melaksanakan program-program pemerintah terhadap pelaku UMKM di seluruh tanah air dan Asosiasi UMKM sangat berperan untuk menjembatani program pemerintah terhadap pelaku UMKM.
Sayangnya, belum semua pelaku UMKM mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM karena tidak ada mensosialisasikan dan merangkul mereka. Disinilah peran penting asosiasi UMKM harus mampu menjadi trader sehingga dapat mengambil produk dalam jumlah besar dari kalangan pelaku UMKM. Kedepannya diharapkan pelaku UMKM akan lebih maju dengan adanya pendampingan dari asosiasi UMKM sebagai kendala yang menghambat usaha UMKM seperti melakukan pelatihan, packaging produk, pemasaran dan pengembangan usaha lainnya sehingga dapat dibantu mencarikan solusinya yang lebih menguntungkan dan diharapkan program pemerintah bisa difungsikan secara adil kepada UMKM baik dari segi aturan maupun informatisnya khususnya UMKM di kawasan Danau Toba. Hadirin yang saya hormati, dalam acara pelantikan pengukuhan ini pengurus asosiasi UMKM Sumatera Utara masih merupakan langkah awal serta tantangan sekaligus harapan kita bagaimana asosiasi ini mendukung sehingga produk UMKM Sumatera Utara khususnya di kawasan Danau Toba dapat masuk di pasar nasional bahkan internasional. Hal ini membutuhkan kerjasama antar pemerintah, stakeholder, dan pengurus asosiasi itu sendiri. Pada para pengurus yang baru dilantik, kami mengharapkan bisa terus bekerja, memberikan pembinaan dan dukungan untuk percepatan pertumbuhan UMKM di kawasan Danau Toba. Pembentukan asosiasi ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada UMKM